berat. Tapi apakah memang seberat game ketiga kita nih? Karena kita akan melihat dari draftnya seperti apa. Apakah memang Cloud dari Awad Supriyadi bakal di-respect? Karena sekarang Geek Farm kesempatan mereka di first pick. Ya tapi kita melihat Harit ya ini. Dari minggu ke minggu sepertinya penampilan dia ini di minggu-minggu kemarin bagus banget kan. Iya. Mulai menghilang ya, udah masuk ke dalam fase ban list. Gak dulu deh. Gak Ini dulu. nanti ini Hellcat menyusul. Lah iya. Ya Oh, iya. kan? Udah mulai tamat riwayat. Dan Minotaur juga sebenarnya ini tuh kayak bayang-bayang. Betul, ini soalnya Tapi di ban terus loh di awal. Sebenarnya Mino ini win rate-nya nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Kayak maksudnya win rate menang nggak pasti menang ya, ngerti nggak sih? ya, tapi Kayak dia kadang kalah, kadang menang gitu. kan. nyusahin tapi. Nyusahin iya, betul. Romer bisa nge-heal punya badan. Jadi kayak harus bawa maksa Purify. Ya paket komplit aja dia. Iya, betul. Tapi tidak ada Loi. Nah ini Luoyi juga nih. Semenjak munculnya di MPL ya. Ini udah bahkan banyak banget tim yang pakai. Terus juga ya udah masuk ke deretan Prayobin lah. Kayaknya 10 band gak cukup deh. Iya ya kayaknya. Jangan tambah lagi. Kalau bisa kita lepasin semua aja kalau bisa. Wow. Iya, Biar benar. puyeng. Bener Sekalian sih. dong. Seru sih. Tapi Menarik ya. Geek ini Benata terus loh. Mau Nathan lagi ya. Karena apalagi terutama di first pick ya. Ada sekarang yang kebuka siapa? Chip kebuka. Hellcat masih ada. Hellcat ada. Ih di flash sale ini mah. Fredrin sekarang di-ban oleh Geek. Berarti ini mungkin Hellcat kah? Melepas Nathan dan Hellcat. Jadi membuat Dewa harus mikir. Ayo apa ayo. Ada Arlo. Banyak banget. Arlord, Ada Arlord. Nathan, ada Chip. Hellcat. Angela jangan lupa. Angela. Tadi. Angela tapi kayaknya mereka nggak terlalu yang menggunakan strat Tergantung. Angela ya. Kalau misalnya mereka mau bawa Baxia, kombonya biasa memang sama Angela. Angela dengan siapapun sih. Tapi Angela menurut aku, Barat. gak tau kalau disandingkan Matilda dan juga Angela. Wow. Gimana Greedy. Enggak maksudnya Oh, ada, head to headnya. Iya head to headnya kok. Head to headnya menurutku masih Matilda sih. Karena Angela kan dia cuma ke cover satu ya. Kalau Matilda kan semua bisa terbang juga. Dan no chip. Wow. Nah, Hellcat. Nathan, Hellcat, tapi Hellcat sih. Nah kan. Langsung diambil, ingat ya. Di meta yang sekarang Romer damage bisa jadi salah satu prioritas juga. Tapi menurut aku, meskipun Hellcat di-pick sama Geek Farm, Dewa punya kesempatan mengambil Nathan. Oke. Dan sekali dia Dark Nightfall, Deadly Stinger, Nathannya bisa pakai Entropy. Hah? Kan kena verify. Harus Enggak, purify maksudnya berarti. sebelumnya. Iya, maksa purify. Pasti Paksa maksa Purify purify. dan kalau timingnya pas ya, Mhm. Entropy-nya Bisa sebelum keluar emang. Hellcat-nya loncat. Iya, tapi kalau udah kena loncat itu sekali kan dia kena verify dulu tuh. Jadi Iya. itu lebih ngemudahin Kalau udah buat loncat iya pasti. kemudian buat deadlistingnya. Nah, kalau ada Nathan misalnya nih diambil dengan Dewa, dia lebih gampang buat di-pick soalnya ini musuhnya Hellcat Iya sih. yang Masih bisa berbahaya. kemana-mana. Betul. Apalagi execute ya. Tapi sepertinya Nathan bersama dengan adanya Barat. Nathan Barat, alright. Ya itu dia, Nathan yang di ban terus-terusan juga. Kalau emang gak diambil, ngapain di ban masalah. Emang tapi biasanya kayak gitu ya. Betul. Oke. Dan Cloudnya sekarang jatuh ke tangan dari Cak Dera. Baxia dan juga Cloud yang tidak akan dilepaskan lagi ke tangan dari Awad Supriyadi. Ya, ini berarti buat Geek ya, mereka udah punya jawaban buat Nathan. Mereka punya Hellcat, mereka punya Cloud nanti buat di late game-nya. Yap. Dan Baxia akhirnya muncul ya. Setelah kita ngeliat match-up-nya Baras Fredrin nih. Iya, ada Baxia. Fredrinnya di Cukup ban. senang lagi. Cukup senang sih jadinya buat Nathannya. Mhm. Tinggal bawa gimana untuk sisi romernya buat Dewa. Jadi bisa cover ya. Oh tapi Valen diambil dulu ya. Ini satu sosok mid lane yang cukup mandiri lah bisa Betul. dibilang ya. Karena tadi dipakai Loi sih menangis ya. Tapi apakah bisa nih kok? Kok Loi? Siapa? Novaria kan tadi Novaria. case dikejar-kejar Hellcat. Ya, kalau ini masih bisa lah. Fear lawan Fear ya kan. Valentina. Tapi pilihannya sekarang Dewa apakah mereka yang bakal ngejar nyari Hellcard-nya? Atau mereka yang lebih ke arah defensif? Dari Dewanya ya. Dewanya menurutku ya mereka bisa main defensif aja sih. Defensif aja? Iya. Karena sebenarnya buat jawaban buat dari si Hellcat sendiri ya. Kalau memang berani nih ya sebenarnya. Main yang ini. Novaria Selena. Itu benar-benar mainnya kebuka dan itu Oh iya. itu benar-benar dia Setuju, dia nggak bisa pasifnya nggak bisa nyala sama sekali. Selena adalah pilihan yang mungkin cukup baik ya. Tapi membuang Novaria Wow, dari dibuang. sisi Dewa United. Karena udah ada udah ada Valentina, Valentina ya. juga. Tapi masih bisa sih Selena-nya keluar ya kan. Selenanya Derian loh. Taruh trap.
Nah begitu kalau taruh trap, itu aktif terus tuh pasifnya, gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Terang, di Dia mana nge-trigger pasif, trapnya. tapi kalau ketangkep juga Selenanya jadi makanan terus Betul, ya. jelas kalau Plus jelas. minus ya. Plus minus. Tapi Gigfam mereka udah punya Baxia sih. Jadi kalau misalnya memang ada Selena di pick sama Dewa United, mungkin trap-trap yang ditaruh sama Drian nantinya ini bakal dibukanya sama Baxia. Atau bisa jadi main berani juga Romer Damage Smash ya. Oh Mas ya. Tabrak aja ya kan. Iya. Balikin aja ditabrak balik. 3 bar HP bisa jadi jaminan untuk survive dari Shadow Transition. Damage yang pertama. Tapi kayaknya Gigfam mereka bisa tutup ke arah Xbox juga sih. Yap. Xbox ya bener, musuh bebuyutannya Barat ya, Dino Bakar kita tahu gimana dipegangin terus-terusan. Atau mungkin Dewa yang tutup. Ya kayaknya bisa jadi Dewa yang tutup sih harusnya. Bisa dua-duanya tutup sih. menurut Atau aku. bahkan bisa dilepasin aja karena Dewanya bisa ambil. Nah habis ini Dewa yang ambil. Oke, dan apakah memang akan ada mid lane lagi yang ditutup dari Dewa United? Atau dia Angela yang tidak akan dilepas? Karena kita tahu combo Baxia Angela begitu merepotkan. Angela yang bisa memang ditaruh ya buat di posisi mid. Yes, dan laning jauhnya masih bisa dipegang juga sama Angela. Yang Iya. tidak perlu presence. Masyanya di band. Wah, disebut sama Kowawa Di langsung. summon langsung. Oke ya, jadi mereka gak punya jawaban langsung buat main head to head ya ini berarti kiting. Tapi Xbox ini bakal jadi bagus banget, dia anti burst loh. Maksudnya lumayan lah bisa nahan burstnya si Hellcard walaupun nantinya bisa bocor banget sama Cloud. Tapi jadi, menurut aku jadi bumerang juga. Karena Iya sih. Piraganya bisa pecah juga. Ya, habis-habisan terus nih Habis-habisan bener. Jadi kayak Xbox-nya dipaksa nggak bisa main sih untuk di game yang ketiga. Nah Pakito, Arlot kebuka. Ya ada Arlot. ada Arnold gitu. oke. Pakito damage bisa ya punish balik gitu ya. Kan seenggaknya ada jab-jab buat bisa kabur-kaburan. Atau memang dari Dewa mau bawa efek super yang tadi kita sempet-sempet. I will choose my own Tapi path. Arlot. Arlot Oke. dulu ya. Arlot. Nah masalahnya ini apakah Arlotnya Arlot Dixon apa Arlot itu? Dian? Itu. Kalau menurut aku lebih suka Drian bawain hero-hero yang apa Ofensif ya? ya. Ofensif. Kayak lebih- gini berarti. Ya kan Romer Damage saja sekalian. Iya. Boleh Apa juga nih? sih. Apanya? Berarti apa nih opsi-opsinya? nih? Opsi-opsinya itu tadi Masya udah di ban. Ah. Arlot biasanya kan kita lihat Grok. Ah. Grok juga bisa Hmm. buat damager. Tapi Grok, menurut aku Grok tuh sebenarnya sampai sekarang masih kepake tuh karena dia immune plus wild charge sih. Ya wild charge kan lama ya. Momentum ya. Momentum Hero iya moment. main momentum. Tapi Yuzong akan diamankan untuk Luke. Sementara pick terakhir dari Gigfam, wah ini cukup menarik karena Faramis. Meskipun kita tahu melihat adanya Valentina di tangan dari Dewa United, tapi Gigfam mereka tahu, mereka punya 2 jaminan. Dari Cloud dan juga Faramis. Masalahnya Faramis juga kalau memang ini jatuh ke tangan Aboy maupun lawan Valentina. Dia tuh power banget memang Beda, Faramis. iya. Ini kalau ngomongin Faramis udah pasti mungkin beberapa super fans, mungkin beberapa caster semua udah pasti, wah ini udah hero signature-nya Aboy. Betul. Power lah ya. Nah ini sekarang kita tinggal melihat nih siapa yang bakal masuk sebagai XP lane. Atau roamer. Karena Iya. masih lumayan abu-abu ya. Belum kelihatan nih mau kemana dulu. Karena mereka harus bisa megang juga. Karena secara ya kalau untuk main front to back ini gig mereka cukup kuat loh. Yap. Nether Realm-nya ada, terus juga masih ada Yuzong lagi buat bisa zoning lawannya. Cloud of the late game insurance. Oh, tapi Akai. Akai, Untuk Barat Barat XP. Ya, Oke. Akhirnya. Tapi ini juga menjadi satu pilihan yang bagus ya. Beside memang setuju. jadi hero powernya Gary. betul. Dia bisa membuyarkan nantinya penyelamatannya Aboy. Semuanya sih dan bahkan Hellcurt-nya bisa didorong mundur juga nanti nih dengan heavy spin. Wow, pilihan yang menarik. Jadi secara untuk badannya kita bisa melihat Dewa. Mereka bermain dengan hero yang cukup tebal. Ada Akai bersama dengan Barats. 2 garda depan. Sedangkan dari sisi Gigfam dengan Romer Damage yang kembali mereka bawakan. Ini mau gak mau dari Hellcurt untuk Baloiski. Wajib untuk bisa nyicil atau pick lini belakang terlebih dahulu. Yap. Oke, tapi Akai Drian. Oh, Yes. Oke. Drian Beda yang lagi sekarang. membawakan Akai. Makanya tadi pas perpindahan tuh aku ngeliat, oke Giri masih bawain Baratsnya. Tapi kita akan melihat apakah game ketiga ini akan jatuh ke tangan Dewa yang masih bertahan atau Gigfam. Yap, dengan hero-hero power yang sudah dibawakan juga ya untuk kali ini. Menjadi match point untuk kedua belah tim. Apakah Dewa United akan semakin terperosok ataukah akan bangkit jadi MPL Arena? Mana suaranya? Semangat, semangat, semangat terus. Mari menjadi saksi ya untuk di game yang ketiga yang menentukan hidup
Dan nasib dari Dewa United. Yap. 3 badan ya berarti ini ya. 3 badan tebal-tebal juga Arlot yang ternyata kita kira bermain sebagai roamer. Ternyata ditaruh di plot untuk bisa head to head berhadapan dengan Yuzong. Mungkin lebih ke arah buat ini ya, matiin pergerakan dari Baloy. Tapi sepertinya Baloy tidak peduli dan bahkan mulai bermain agresif. Ya, karena Baloy dia tinggal dalam rumput, nge-regen lagi, ngepok lagi, masuk lagi. Kayak Hilda ya. Iya. Iya, keluar masuk aja ya. Tuh lihat dia diam lagi di dalam, pasifnya aktif, hidden terror lagi ke depan. Dan karena kan lagi-lagi kita ngeliat juga sebenarnya dari sisi midnya ini Aboy pun ya dia bisa lah ditinggal mandiri. Tapi kalau ngelihat kayak gini semakin trust issues ya sama Kenapa draft tuh? pick ya. Kan biasanya Gary sih paling akai nih. Sekarang ditukar. Tapi first blood berhasil untuk didapatkan oleh Baloyski dengan adanya kombinasi execute terhadap Watt kali ini. Ini dia satu sosok damage yang akhirnya bisa membuat adanya pressure. Tapi di sisi lain Luke-nya pun harus terluka. Tapi sisi lain pula di bawah Drian bakal coba untuk dikejar masih bisa kabur. Masih nggak worth it sih menurut aku untuk pertukarannya juga ya. Apalagi yang di babysit ini kan laning-nya Cak Dera. Yap. Dan Wattnya yang harus tumbang dan lagi-lagi lihat nih. Pressure yang masuk selalu ke bawah. Baloy ya masuk rumput, diam sebentar. Bisa join team fight lagi dengan hidden terror dia. Sementara ya kalau kita melihat dari Geek Farm sendiri. Tidak ada hero yang sudah debut karena Hellcurt baru saja muncul di game yang pertama tadi. Dan Ya. lagi-lagi di Baloy ya. Dan cukup menyeramkan sih, masih. Bahkan pressure-nya lebih mengerikan di game yang kali ini. Baloy bakal coba diganggu. Ya, terlingkar kali ini Drian headbutt. Case juga memberikan damage yang optimal sehingga kali ini Baloyski berhasil untuk dipunish. Dixon sendirian. Tertarik dengan ada Shadow Stampede Flicker menuju ke arah samping. Ditabrak lagi Vengeance Final Slash connect karena 2 orang sekaligus dengan backing up dari Case. Tapi Dragon Tail-nya connect sehingga kali ini Case men-trigger juga dari satu buah Netherrealm. Black Dragon Form sudah mulai mengudara. Retribution dari Gary. Ia berhasil untuk bisa mendapatkan turtle terhadap Dewa United tapi punishment tidak terelakkan. Satu sosok jungler yang hilang dari Dewa United tapi tidak berhenti karena Drian-nya pun menghilang kali ini membuat Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak di early game. Wah itu benar-benar Geek Farm mereka dapetin keuntungan yang banyak dengan team fight yang bahkan bisa dibilang menurut aku sangat disayangkan sih untuk Dewa. Tapi Baloy Final Slash Vengeance. Perlu diingat Baloyski tidak setebal itu. Meanwhile di arah bawah satu buah Blazing Duet dibuka untuk bisa memukul mundur Watt-nya. Iya, tapi kita melihat memang ya, pasca ditinggalnya di bagian bawah ini ada space buat Watt untuk kembali bisa melakukan farmingan. Tapi dari sisi agresi, Geek Farm mereka punya Baloyski yang dimana dengan efek fear yang bisa diberikan tadi dengan hidden terrornya. Ya ini bakal menghantui pemain-pemain dari Dewa juga. Dan untungnya tadi Turtle sempat untuk disecure juga bagi Dewa United. Dari build itemnya jelas hypnosis per item untuk Baloy kembali. Cloud-nya akan menuju ke Corrosion mungkin untuk first item dia. ya, tapi kalau ini sih lebih ke arah Watt yang memang dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Wah, lagi-lagi kali ini Watt masih punya entropi untuk mundur ke arah belakang dengan Purify juga. Dibantu dengan adanya heavy spin Cadera. Harus mundur karena Gary sudah mulai hadir ke arah bawah. Nah itu yang tadi aku sebut kok. Ketika dia deadly poison tapi Gary Oke, ditabrak dengan tidak adanya Detonas Welcome. Gary mencoba untuk ditabrak kembali. Cadera Blazing Duet. Dan dalam dibuka untuk bisa melakukan adanya sedikit aksi backing up dari Dewa United. Gary-nya mencoba untuk ditarik lagi dari Shadow Step dan bahkan Cadera melakukan satu buah eksekusi yang begitu manis dari lembaga dilakukan oleh Aboy. Watt yang dikejar Baloyski. Begitu mengerikan sehingga sang gold laner dari Dewa United tidak berkutik. wah itu timing Netherrealm-nya benar-benar disimpan sampai alam Aboy sampai mereka tahu oke dia udah gak punya resource skill yang cukup dan kita bisa tabrak balik. Yap, dan targeting dari Baloy juga ya. Dia tidak membiarkan bagian depannya yang tabrak sama dia, tapi langsung fokus untuk bisa mendapatkan mengejar Watt yang memang sendirian di belakang. Itu sebenarnya targetingnya masih sama yang kita lihat seperti di game pertama. Betul, fokus saja untuk marksman-nya, untuk mage-nya mungkin. Dan berkat pasif yang dimiliki oleh Baloy, dia akan baik-baik saja setiap kali tidak terpantau oleh lawan. HP-nya nunggu lagi itu lihat. Itu cepat banget itu. Tuh lah. Ya wah, lagi-lagi Hidden Terror memberikan Dark Knight Pulse efek terrifying, mencoba untuk bertahan dengan Vengeance yang diaktifkan juga. Kali ini Dixon berhasil untuk bisa mempanis Detonas Welcome sudah mulai terbuka. RV Spin dan Gary lagi-lagi. Retribution is on point membuat Turtle jatuh kembali di tangan dari Dewa United. Tapi Netherrealm yang diaktifkan buat dari Luke-nya pun berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill terhadap Gary. Mencoba untuk masuk, Vengeance mencoba untuk menari-nari lagi dari Dixon dan shutdown. Killing spree diamankan oleh Dixon dan Ray beserta Aboy dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Wow, meskipun Dewa berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, tapi
Geek yang sebenarnya awalnya nggak terlalu rugi-rugi banget karena mereka berhasil untuk nge-pick up satu. Tapi jadi rugi karena Luka tumbang. Iya, tapi ya tetap sih. Mungkin slightly advantage juga ya buat Geek Fam tadi. Tapi Turtle masih jatuh untuk Dewa. Kita bisa melihat potensi mungkin sekarang bagaimana di bagian goldnya bagi Dewa ini. Wattnya, ini punya space untuk bisa farming. Cuman sayangnya kalau dia lagi gak ada yang jagain seperti yang sekarang, dia bisa langsung di zoning out dan akhirnya kebuka juga. Jalan di bagian bawah, Cadera yang ditinggal sedari tadi bisa dapetin satu bottom turret. Dan kayaknya Bangga juga udah mulai sadar sih kalau dia nggak bisa nih 1v1 sama Case lagi di area midnya ya. Karena sama-sama dua-duanya punya efek fear. Fear, ya itu dia tuh, ya itu yang ditakuti kan memang. Terrify-nya dia yang kalau siapapun yang kena ya memang nggak bisa ngapa-ngapain dan di belakang, di samping dari Case. Pengawalannya tadi selalu ada Dixon dan Dixon mainnya tadi luar biasa juga. What? Mencoba untuk bertahan dengan satu entropi menuju ke arah belakang, tapi Cadera. Blazing Duet telah diaktifkan, Dark Knight Falls. Baloiski melakukan adanya satu buah teror saja. Flicker menuju ke arah depan, tapi lihat bagaimana hidden terror kali ini Baloiski dengan execute-nya berhasil kembali. Memfanis keberadaan seorang Wally Adrian yang tinggal sendiri di depan sana Case. Mencoba untuk melakukan pendingan dari arah belakang, Baloiski masih bisa bertahan dan Ray mencoba untuk mundur saja, tapi lihat bagaimana satu buah target dari Baloy. Hidden Terror masuk ke arah Watt. Wah itu dan lagi-lagi Regen SP Baloy lihat. Sementara Case. Lagi-lagi. Itu Deadly Stinger-nya kena ujungnya aja nih, Case langsung hilang banyak HP-nya. Ya tapi tadi Dark Nightfall yang dibuka tadi memancing ya buat adanya heavy spin yang harus dipakai juga dan hidden terror. Yang akhirnya langsung masuk juga. Yap, kembali Detonas welcome Gary kali ini. Membuat Baloiski harus terpunish setelah emang terlalu dalam juga. Tapi di sisi lain tidak ada perfect turtle untuk Dewa United. Ya, Ada sosok Ray. satu turtle yang berhasil diamankan oleh Ray di turtle yang ketiga. Meskipun memang Baloy yang menjadi pertukaran, tapi at least dia cukup buying time lama sih tadi di area bawah tuh. Tarik ulur ketika Drian ngebuka heavy spin ya. Dan sayangnya memang Baloy tidak berhasil untuk di pick off secara langsung oleh pemain-pemain Dewa di area bawah. Dan goal difference kita melihat 4 pemain dari Geek Farm saat ini masih unggul. Meskipun di-compare dengan Dixon yang tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan Luke. Ya tapi sekarang Cadera dia udah punya power untuk bisa melakukan split push dan pindah tuh. Drian ini harus bisa mengcover juga biar Wattnya nggak terganggu sama sekali. Tapi gangguan demi gangguan juga selalu bisa di-deliver oleh Geek Farm. Oke, Ray sudah menjadi lini paling depan. Terkena efek terrifying tidak ngaruh sepertinya. Tapi Dixon di sisi lain ada final slash sudah mulai dibuka juga. Ditabrak balik Dragon Tail-nya connect. Tapi memang belum ada yang tumbang karena masih sama-sama kuat. Walaupun Aboy sudah membantu untuk bisa memberikan damage balasan. Ya, semua network dipegang oleh Geek Farm sejauh ini. Meskipun memang Dewa berhasil untuk mendapatkan turtle-nya sebanyak 2 kali. Tapi teamfight yang begitu sempurna tarik ulur yang dilakukan oleh Geek Farm justru lebih efektif untuk bisa menang dari segi network. Dan Watt yang udah tumbang sampai 3 kali ini yang bakal sulit mungkin. Karena perbedaan levelnya sekarang hanya berbeda 1 level dibandingkan Cadera. Yap, dan memang itu harus dicari juga ya bagaimana Caderanya selalu ada di bagian bawah, nge-push. Jadi ada distraksi yang mengharuskan Dewa pada akhirnya harus bisa mengusir mundur dulu Cadera. Tertabrak Case-nya kali ini terkena efek burn pula. Ray, Shield Unity menuju ke arah Case yang harus hilang untuk pertama kalinya. Ini berbahaya, 3.400 tiba-tiba bisa dipegang juga untuk Geek Fam. Satu teamfight yang mungkin ya dibutuhkan sama Dewa sih menurut aku. Karena gimana pun mereka punya Detonas welcome, mereka punya heavy spin. Dan mereka punya Dixon yang armornya kuat banget menurut aku. Dan tinggal cari gimana space buat Wattnya aja sih. Tapi Dixon, Oke, tertabrak lagi. Final slash defensif sudah mulai dibuka dan flicker pun dikeluarkan. HP yang tergerus harusnya ini akan menjadi satu buah informasi pula. Tidak akan ada flicker, inisiasi kejutan nantinya dari Dixon di saat Lord. Yang sekarang sudah mulai dipoke tipis-tipis oleh Geek Fam. iya, tapi kali ini kayaknya bakal ditutup sih jalannya pemain-pemain Dewa ini sama Luke. Karena nggak ada boleh menyentuh ke area Lord yang pertama. Udah ada naga, gelap Iya, ya gelap. kan. Nah ini dan itu membuat efek, iya akhirnya efek fear terrify-nya gak cuma datang dari tabrakan ini ya, hidden terrornya. Tapi dari Dark Nightfall juga yang dilepas tadi. Iya. Semuanya ragu untuk bisa masuk, semuanya ragu untuk bisa mendapatkan Lord. Plus mereka juga nggak punya jaminan dari Dixon. Karena nggak ada flicker, nggak ada final slash. So Dewa mereka nggak akan bisa untuk melakukan counter dengan cukup mudah. Ya ini Cadera di babysit sedemikian rupa. Players gold by OBS gold kita Cadera nomor 1 beda 2000 dibandingkan Watt. Wow, memang ditekan sih Wattnya dari awal juga. Mungkin perbedaan dari game yang kedua ya, bawa healer ya gak bisa yang terlalu offense kan. Yep. Ngandelin damage Caderanya doang. Betul. Tapi Ini bawa sekarang- Hellcurt, damager gak perlu healer tapi bisa nge-heal diri sendiri.
Iya. Ini Hilda 2.0 deh kayaknya. 2.0. Ya lebih tipis aja dia. Lebih tipis tapi menyeramkan ya. Tapi Lordnya sudah mulai berjalan juga ke area bawah dan Cak Dena yang akan melakukan split di area mid juga kali ini. Sementara Adrian, wah itu dikikis sih damage-nya sama Aboy. Ya itu Sama ngezoning Cak aja Dena. ya. Iya, itu cuma di pop basic attack loh. Yap. Dan sekarang inner turret sudah mulai dirontokkan. Lihat Baloiski udah selesai dengan Blade of Despair. Wow, itu damage-nya bakal besar banget sih. Apalagi kalau memang bisa mengenai case atau mungkin untuk ke watch juga. Dan sementara waktu dari Dewa mereka belum bisa keluar juga dan ada 2 ya berarti PR-nya sekarang buat Dewa. Mereka harus bisa menghentikan Cadera. Dan tambahannya satu lagi, yang split sekarang itu Baloiski karena dia udah punya damage. Jadi dia bisa jalan sendirian karena dia juga bakal merasa cukup aman berkat dari efek pasif dia nih. Kalau Kecuali- memang pecah, ya ada musuh dia bisa cepet kabur. Jadi tiba-tiba 5 pemain dari Dewa ya. Bener-bener fokus untuk membangin 2 Aloy seorang diri. Tapi kayaknya dua landing jauh yang dipegang sama Geek ini buat Dewa agak sedikit harus mulai peka sama minimapnya sih. Dan dari Geek Farm mereka masih unggul dari segi network dan juga item tentunya. Yang dimana dari Hawkart Baloiski sudah jadi tentunya untuk item penetration dan juga physical damage yang begitu perih. Yap, bakal menuju ke Demon Hunter Sword. Harusnya untuk item ketiga dia dan Cloud-nya juga. Sini ada satu item defense yang bisa menjadi offense ya, Rose Gold Meteor. Wah gila, Ya, dengan harga yang cukup murah lah sekarang. 4 item loh buat Cak Dera. Sementara dari Watt ini masih menuju ke arah item yang keempat. Nih bedanya lumayan ya. Lumayan. Ini Cloud dari Cadera tinggal bikin Maleficor mungkin nanti item pilihannya. Cloud-nya ya bisa jadi Maltifer. Dark Rivals kembali dibuka hanya memberikan teror saja kembali. Teror, ya. Cuman ngancem aja. Overthinking sih. Overthinking. Overthinking. Iya. Tiba-tiba gelap. Ya, siapa tahu tiba-tiba Heavy Spin diputer kan. Buat Benar. hindarin kalau misalnya ada orang juga. Masih dengan 20 second ke depannya untuk menunggu next Lord-nya. Tapi Geek mereka berhasil untuk memberikan pressure yang sangat-sangat luar biasa. Kelihatan bagaimana dari Dewa. Mereka sangat sulit untuk bisa langsung keluar. Dan mereka hanya bisa mengirimkan hero-hero tebal terlebih dahulu. Ini Iya, untuk bisa membuka rumput. Ini tinggal menunggu sih, tapi Gary Oke, ternyata Gary yang kali ini udah mulai dicicil juga. Netherrealm diaktifkan tapi Gary-nya tertinggal, tidak bisa lagi selamat. Tidak ada sosok jungler di saat Lord yang sudah muncul kali ini. Geek Fam harusnya bisa mendapatkan objektif terhadap Lord yang selanjutnya. ya karena mereka tinggal menunggu aja siapa yang keluar dari base-nya Dewa. Dan ternyata Gary lah yang tertangkap. Dan timingnya itu benar-benar unlucky karena mau nggak mau Lord yang tadinya bisa dikontes sama Dewa kali ini harus jatuh ke tangan dari Geek Farm. Ya bisa dibilang memang sulit ya tadi buat Dewa keluar. Karena siapapun yang keluar kalau memang langsung difokus target ke satu hero tersebut. Ya seperti tadi efeknya, Netherrealm pun tidak akan sanggup menyelamatkan. Iya. Dan zoningan yang dilakukan sama Lux sih menurut aku ini juga ngebuat pemain-pemain Dewa gak bisa untuk melakukan backup ke arah Giri tadi. Karena gimana pun perbedaannya tuh ini terlalu jauh di menit 13 9.500 600 bahkan mau makin naik makin lama nyentuh ke angka 10.000. Yap, dan ada 3 lane push yang sedang Ah, diusahakan tidak. oleh Geek Farm juga. Nyebelin Oh, ya. nyampe, Oh nyampe. tuh nyampe. Nyampe. Baru saya sebut. Oke, dan Lordnya mulai berjalan di remit. Oke, dan di bawah masih coba untuk defense pelan-pelan ya. Tapi base turret di arah tengah pun tidak bisa dielakkan kepergiannya. Defensif yang cukup tinggi dari Watt. Damage per second yang bisa disumbangkan untuk bisa langsung nge-clear ke arah Lordnya pun bisa dilakukan. Sehingga Geek Fam, mereka masih belum bisa mengawal Lord ini untuk bisa langsung mendapatkan ke arah base-nya. Ya, karena masih ada high ground juga sih untuk dari Dewa sendiri ya. Masih ada Watt. Dan ingat, ini masih ada Dixon. Tapi Case, Wah, ada Uh-oh. Black Dragon Form kali bakal coba untuk diacak-acak. Netherrealm sudah mulai tertrigger dari Case dengan IMU yang dimiliki. Aboy mencoba untuk mundur tapi Wave Minion masih coba untuk keluar dari Dewa United. Sehingga kali ini Geek Fam, mereka berpuas dengan hancurnya 3 base turret. Mencoba untuk regroup lagi dan disengage terlebih dahulu. wah itu hampir banget. Case, titik darah. Tapi Kehabisan tuh. bagus juga sih dengan adanya Black Dragon Form yang dibuka tadi kan akhirnya nge-trigger kan. Iya, nge-trigger juga Netherrealm dibuka. Netherrealm-nya benar. Yang di-copy sama Case tadi. Ya, tapi sejauh ini dari Geek-nya mereka belum terlalu dalam lah untuk bisa langsung mencain base-nya karena mereka masih berjaga-jaga, masih ada Watt di sini. Salah satu hero jaminan kalau mereka menang tim fight Dewanya, mereka bisa kembalikan kapanpun. Iya, makanya aku bilang high ground ini sebenarnya masih bisa dipegang sama Dewa United. Geek Farm pun tinggal bermain disiplin aja sih, nggak boleh terlalu sampai over. Mungkin nunggu satu pemain yang nih kayak tipikal Gary yang bakal coba untuk keluar dari base, coba untuk ngecek kira-kira ada siapa di rumput, tapi ternyata tidak hanya satu orang. Ini 4 4 orang sudah menunggu. hero CC lagi. Iya, Ayo makanya. lo siapa lo mau ketabrak. Tapi menurut aku Geek mereka juga cukup ini ya respect dengan Dixon juga sih karena gimana pun Final Phase ini bisa jadi pengubah game changer untuk Dewa United. Yep.
space create untuk kuatnya sih nanti kok. Ya tapi ya yang buat sulit memang, oke lah mereka memang punya Arlot, tapi mereka bisa bertahan berapa lama dulu? Oh, Ya. Rico puter-puter. Ini baru lagi nih, Rico diputerin. Bukan Udah. Rico bikin lingkaran. Udah bukan recall baris ya. Boleh. Cakep. Bawahnya pas lagi Hellcat lagi yang movement speednya lagi kenceng ya. Oke, tapi seperti bakal menunggu Lord yang ketiga kok. Untuk Kick Farm dengan keunggulan mereka 11.000 tapi balik. Oh, bahkan kali ini guys tidak terselamatkan satu serangan kejut. Dan lihat bagaimana Black Dragon Farm kali ini mencoba untuk mengacak-acak di belakang. Dixon yang tertinggal sudah di depan sana pada Slice pun tidak menyelamatkan diri dari shutdown. Didapatkan oleh Cadera. Tersisa 3 pemain saja dari Dewa United. Mampukah mereka bertahan? Ini bakal ditabrak atau mereka butuh Lord, tapi sepertinya Luke tidak akan memberi ampun. Rian juga bakal coba untuk ditarget menjadi satu sosok terdepan untuk Dewa United. Baloi. Wave-nya udah mulai di-clear pelan-pelan, tapi Deadly Stinger juga sudah mulai damage yang menyakitkan tubuh ke arah Riannya. Heavy Spin dibuka untuk bisa mengusir kemudian pemain-pemain dari Geekfam, dan bahkan kali ini dari belakang Cadera dengan ada satu buah blazing duet. Dan bahkan Gary-nya tumbang kali ini. Base-nya terbuka dan kali ini pun Geekfam berhasil kembali revamp. Dominasi dari Hellcat yang lagi-lagi membawa kemenangan untuk Geek Farm di game yang ketiga masih belum terpatahkan. Dan Dewa United kembali terpuruk di posisi klasemen. Hellcat lagi menjadi mimpi buruk untuk Dewa Itu setelah season 12 Silly Boy.